Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wakil Wali Kota Kendari, yang kami hormati pimpinan DPRD, anggota DPRD, serta hadirin tamu undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Senin, tanggal 15 Juni 2026, dimulai. Diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin undangan yang kami hormati, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari selanjutnya dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Kendari, Bapak Laude Muhammad Inarto ST. Dengan hormat, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan para anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat para asisten, staf ahli, kepala OPD, yang saya hormati teman-teman Forkopimda atau yang mewakili dari Kapolresta, dari Danlanut, dan Lanal, dari Kodim, yang terhormat para asisten, staf ahli, kepala OPD, Direktur RSUD, Camat, Kabak, para Direktur Perumda dan pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, hadirin insan pers yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin undangan rapat paripurna DPRD paripurna Dewan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari.
dengan acara pokok penjelasan Wali Kota Kendari mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2025, sekaligus penyerahan secara resmi materi Raperda, rancangan peraturan Wali Kota, dan laporan keuangan 3 perumda dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. Secara khusus bagi kita umat Islam, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kehadirat junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurah kepada kita semua dunia dan akhirat. Rapat paripurna Dewan ini diselenggarakan sehubungan dengan adanya surat dari Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota Kendari nomor 900-2674-2026 tanggal 4 Juni 2025 perihal penyampaian buku Raperda dan Peraturan Wali Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan laporan keuangan BUMD. Oleh karena itu, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wakil Wali Kota Kendari serta hadirin sekalian atas perkenaannya memenuhi undangan kami. Semoga rapat paripurna pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik. Hadirin undangan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, berdasarkan daftar hadir yang ada di meja pimpinan yang telah ditandatangani oleh 24 orang anggota dari jumlah 35 orang anggota, maka sesuai peraturan tata tertib Dewan telah memenuhi quorum untuk dilaksanakan rapat paripurna pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada pagi ini, Senin 16 Juni 2026, saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna pagi ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD Kota Kendari. 3. Penjelasan Wali Kota Kendari mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2025 yang akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Kendari. 4. Penyerahan secara resmi materi Raperda, rancangan peraturan Wali Kota, dan laporan 3 perumda dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. 5. Rapat diskors. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna pagi ini. Namun sebelum acara ini dilanjutkan, terlebih dahulu saya meminta persetujuan kepada saudara-saudari anggota Dewan. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD Kota Kendari. Kepada Saudara M. Ibrahim Muiz Esos, saya persilahkan. Wali Kota Kendari nomor 900-2874-2026 tanggal 4 Juni 2026. Sifat biasa, lampiran 19 rangkap. Hal penyampaian buku Raperda dan Raperwak tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan laporan keuangan BUMD. Berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini,
kami sampaikan dokumen rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen BPKRI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dibahas oleh Badan Anggaran Legislatif DPRD Kota Kendari yang selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah dan peraturan wali kota sebagaimana terlampir. Atas perkenan dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih. Atas nama Wali Kota Kendari, Sekretaris Daerah Amir Hasan, SSTP SH MSI, Pembina Utama Muda, golongan 4D, NIP 19720103, 1993031009, cap ditandatangani. Tembusan Wali Kota Kendari, Wakil Wali Kota Kendari, Inspektur Kota Kendari, Kepala BKAD Kota Kendari. Selesai. Saya sampaikan kepada Saudara M. Ibrahim Muiz Esos yang telah membacakan surat masuk. Hadirin dengan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, selanjutnya kita masuk pada acara ketiga, yaitu penjelasan Wali Kota Kendari atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2025 yang akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Kendari. Kepada Saudara Wakil Wali Kota Kendari, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Kendari. Yang saya hormati unsur Forkopimda Kota Kendari, hari ini diwakili Kapolres Kendari dan Lanal dan Lanut dan juga dari Kodim. Yang saya hormati staf ahli, asisten kepala OPD, direktur rumah sakit dan direktur Perumda Kota Kendari, para kabak dan camat lingkup pemerintah Kota Kendari, insan pers, hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mengawali sambutan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan agenda penjelasan Wali Kota Kendari mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2025 sekaligus penyerahan materi rancangan peraturan daerah Kota Kendari dan laporan keuangan Perumda se-Kota Kendari. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Menindaklanjuti hal tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama pemerintah Kota Kendari menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2025. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dapat kami sampaikan bahwa sebelum Raperda ini diserahkan kepada DPRD Kota Kendari, laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kendari terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun jenis laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kendari tahun anggaran 2025 terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran
2. Neraca, 3. Laporan operasional, 4. Laporan pembahasan ekuitas, 5. Laporan perubahan sal, 6. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan hasil audit atas laporan keuangan pemerintah Kota Kendari tahun anggaran 2025, BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih tetap mempertahankan opini WTP sebanyak 14 kali berturut-turut. Perlu kita ketahui bersama bahwa capaian opini WTP atas LKPD Kota Kendari tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan dari LKPD Kota Kendari tahun anggaran 2024, yaitu dari opini WTP dengan penekanan suatu hal menjadi opini WTP murni. Hal ini menjadi prestasi kita bersama atas kerja keras dan komitmen serta konsistensi dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan salah satu wujud tanggung jawab pengelolaan keuangan pemerintah daerah kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengacu pada tata kelola pemerintahan yang good governance. Dilaksanakan oleh aparat pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga anggaran daerah dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menjelaskan komponen laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari disajikan dalam laporan realisasi anggaran sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Pada tahun anggaran 2025, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.578.610.419,93. Dari rencana target pendapatan sebesar Rp1.713.017.105.573 atau terrealisasi sebesar 92,06%. Kedua, belanja daerah. Pada tahun anggaran 2025, realisasi belanja daerah sebesar Rp1.497.729.703,57 dari target yang direncanakan sebesar Rp1.675.682.623,06 atau terrealisasi sebesar 89,43%. Artinya kalau kita melihat belanja pendapatan lebih besar dari belanja yang kita lakukan di tahun 2025, alhamdulillah inilah yang menyebabkan pemerintah Kota Kendari mendapatkan WTP murni dari BPK RI. Pembiayaan daerah. Realisasi pembiayaan neto tahun anggaran 2025 sebesar Rp38.392.949,94 dari rencana target sebesar Rp38.391.129.949,94 atau terrealisasi sebesar 100%. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, laporan neraca pemerintah Kota Kendari menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Adapun laporan neraca pemerintah Kota Kendari per 31 Desember 2025 sebagai berikut. 1. Aset daerah. Nilai aset pemerintah Kota Kendari yang tersaji dalam neraca sebesar Rp6.453.018.098,97. 2. Kewajiban dan ekuitas. Adapun total kewajiban pemerintah Kota Kendari untuk tahun anggaran 2025 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp419.460.893,83 dengan rincian sebagai berikut. Total kewajiban jangka pendek pemerintah Kota Kendari per 31 Desember 2025 sebesar Rp244.497.938.268,33 dengan rincian sebagai berikut. 1.
utang pihak ketiga sebesar 194 miliar 120 juta 132.570 rupiah, 33 sen. Kedua, utang belanja pegawai sebesar 22 miliar 318 juta 950.789 rupiah. Ketiga, utang belanja jasa sebesar 26 miliar 58 juta 854.909 rupiah. Sedangkan total kewajiban jangka panjang pemerintah Kota Kendari yakni utang pinjaman PEN per 31 Desember 2025 sebesar 174 miliar 94 juta 416.679 rupiah. Ekuitas atau kekayaan bersih pemerintah Kota Kendari yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 5.968 miliar 637 juta 157.000 rupiah 205 rupiah, 14 sen. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, penyajian laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan, beban dan surplus serta defisit kegiatan non-operasional terdiri dari pendapatan. Pada tahun anggaran 2025, jumlah pendapatan laporan operasional sebesar 1.741 miliar 595 juta 214.793 rupiah, 13 sen. Beban. Pada tahun anggaran 2025, jumlah beban laporan operasional sebesar 1.611 miliar 925 juta 751.044 rupiah, 38 sen. Surplus trade atau defisit kegiatan non operasional. Pada tahun anggaran 2025 terjadi defisit dari kegiatan non operasional sebesar minus 11 miliar 112 juta 317.717 rupiah, 98 sen. Surplus pada tahun anggaran 2025 surplus laporan operasional sebesar 118 miliar 350 juta 144.530 rupiah, 77 sen. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, laporan arus kas menyediakan informasi mengenai aliran kas dari 4 aktivitas, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi non-keuangan, arus kas dari aktivitas pendanaan, dan arus kas dari aktivitas transitoris. Adapun laporan arus kas pada tahun anggaran 2025 yaitu 1. Total arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 338 miliar 620 juta 258.278 rupiah, 36 sen. Total arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus 259 miliar 338 juta 977.562 rupiah. Total arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar minus 59 miliar 688 juta 858.472 rupiah. Total arus kas bersih aktivitas transitoris sebesar 0 rupiah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, pemerintah Kota Kendari menyajikan catatan atas laporan keuangan yang merupakan penjelasan naratif dan analisis dari angka yang tertera dalam pos-pos akun laporan keuangan dan disajikan dalam LRA, neraca, LO, LP, SAL, LPE, dan LAK. Dalam catatan atas laporan keuangan ini juga telah menyajikan informasi-informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual, serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan capaian pembangunan indikator makro ekonomi tahun 2025 yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebesar 5,16% dan tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kedua, penurunan angka kemiskinan dari angka 4,23% di tahun 2024 menjadi 4,18% di tahun 2025. Gini rasio atau ketimpangan pendapatan juga mengalami penurunan dari 0,367 poin di tahun 2024 menjadi 0,350 poin di tahun 2025. Indeks pembangunan manusia
tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 86,36% dan menjadi IPM Kota Kendari tertinggi ke-6 se-Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mengalami peningkatan yang signifikan. 5. Pendapatan per kapita tahun 2025 dengan realisasi sebesar 85,16 juta jiwa, meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 80,97 juta jiwa per jiwa. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 sebesar 5,94%. Rapat Paripurna Dewan, sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya atas nama pemerintah Kota Kendari menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, serta seluruh hadirin atas kesempatannya mengikuti rangkaian sidang paripurna pada hari ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam mengemban tugas pengabdian kepada bangsa dan negara, serta masyarakat Kota Kendari yang kita cintai. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Wali Kota Kendari Dr. Haja Siska Karina Imran, SKM. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Wakil Wali Kota Kendari yang telah menyampaikan penjelasan Wali Kota Kendari. Hadirin dengan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, selanjutnya kita masuk pada acara keempat, yaitu penyerahan secara resmi materi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2025, rancangan peraturan Wali Kota Kendari, dan laporan keuangan 3 Perumda dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. Untuk pelaksanaan acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kepada Saudara Wakil Ketua Rizky Brilian Pagala SARS. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan rapat, saya terima untuk melanjutkan acara. Acara selanjutnya, pelaksanaan penyerahan secara resmi materi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2025, rancangan peraturan Wali Kota dan laporan keuangan 3 Perumda dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. Untuk itu, kepada Saudara Wakil Wali Kota Kendari dan Ketua DPRD Kota Kendari, disilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Saudara Wakil Wali Kota Kendari dan Ketua DPRD Kota Kendari, disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Dengan selesainya acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada Ketua DPRD Kota Kendari. Pimpinan rapat saya terima kembali. Hadirin undangan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, dengan selesainya acara penyerahan secara resmi materi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2025, rancangan peraturan Wali Kota Kendari dan laporan keuangan 3 Perumda, maka acara selanjutnya rapat saya skorsing. Namun demikian, sebelum rapat paripurna pada pagi hari ini saya skorsing terlebih dahulu, perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Wakil Wali Kota Kendari, Forkopimda, dan para asisten staf ahli Kepala OPD, Direktur RSUD Camat Kabak, para Direktur Perumda Lingkup Pemerintah Kota Kendari beserta jajarannya, serta hadirin sekalian atas perkenannya mengikuti rapat paripurna pada pagi ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pada pagi ini saya skorsing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.